Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan cerita film yang berjudul Eye in the Sky yang dirilis tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang perwira militer yang memimpin operasi untuk menangkap teroris di Kenya. Misinya semakin sulit ketika seorang anak kecil memasuki zona pembunuhan yang memicu perselisihan internasional atas implikasi perang modern. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Nairobi, Kenya, jam 7 pagi waktu setempat. Di pagi hari yang cerah itu, seorang anak perempuan bernama Alia menjalani aktivitasnya seperti biasa bersama kedua orang tuanya. Sementara itu di Surrey, Inggris, jam 4 pagi waktu setempat, seorang kolonel angkatan darat Inggris bernama Catherine Powell baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah bangun dari tidurnya, Powell beranjak pergi ke ruang kerjanya. Di ruang kerjanya, Powell melihat foto para teroris yang merupakan target operasinya. Tidak lama kemudian, Powell mendapatkan email dari Jenderal Benson atasannya. Jenderal Benson menginfokan kalau kelompok militan Somalia Al-Shabaab sudah mengeksekusi seorang pria di Nairobi. Pria tersebut diklaim sebagai mata-mata yang bekerja pada Badan Intelijen Inggris dan Kenya yang berupaya mengacaukan perekrutan dan perdagangan para pemuda Muslim Barat. Ekstremisme kelompok teroris Al-Shabaab di Kenya meningkat semenjak penyerangan pusat perbelanjaan di Nairobi 2 tahun silam yang menewaskan 67 orang dan 175 orang lainnya terluka. Al-Shabaab ingin memberlakukan hukum syariat mereka yang ketat di seluruh benua Afrika. Mereka tidak senang dengan dukungan militer Inggris dan Kenya terhadap pemerintahan Somalia yang didukung PBB. In April, the group massacred 147 students and staff, in which 67 people died and 175 were injured. Setelah mendapat informasi itu, Powell pergi ke pangkalan militer di London, Inggris, tempatnya bertugas. Di pangkalan militer, Sersan Sadik melaporkan kalau dokumen operasi yang diberi nama Operasi Ygritte telah siap. Malam harinya, Kolonel Powell memberikan pengarahan secara online untuk para prajurit di pangkalan udara Nevada, Amerika. Powell memerintahkan prajurit udara senior Matt Lavery, operator sensor Kerry Gerson, serta komandan pesawat udara Letnan Steve untuk menjalankan operasi gabungan di Nairobi, Kenya dengan nama kode Operasi Ygritte. Dari informasi intelijen, hari itu akan diadakan pertemuan para petinggi Al-Shabaab di sebuah rumah di pinggiran kota Parkland. Pemilik rumah tersebut bernama Syahid Ahmed, seorang fasilitator Al-Shabaab. Powell meminta mereka untuk mengawasi dua orang, yaitu Abdullah Al-Hadi dan istrinya Aisyah Al-Hadi. Dulunya Aisyah bernama Susan Helen Danforth, berkebangsaan Inggris. Tapi karena dia diradikalisasi di Masjid London Barat ketika usianya 15 tahun, dia diajak Abdullah bergabung ke Al-Shabaab dan menikah dengan Abdullah. Kedua orang itu terkait dengan kasus bom bunuh diri yang baru saja terjadi di Kenya dan termasuk dalam daftar orang yang paling dicari di Afrika Timur dan sudah dilacak selama 6 tahun. Mereka akan berada di Nairobi hari itu dan memanfaatkan rumah itu sebagai tempat transit bagi dua rekrutan baru. Dua orang rekrutan baru itu adalah Abdi Salam berkebangsaan Amerika dan Rashid Hamud berkebangsaan Inggris. Powell meminta timnya untuk mengawasi dari udara dan menegaskan kalau operasi tersebut bukan operasi pembunuhan tapi operasi penangkapan. Right, thank you, ma'am. Kill it. Yes, sir. Go brief. Tim Kolonel Powell yang diberi nama kode North kemudian berkumpul di ruang kontrol dan menghubungi tim yang berada di Kenya. Dari kamera pesawat pengintai yang sudah mengudara, mereka melihat sebuah mobil memasuki halaman rumah yang menjadi target operasi mereka. Drone pengintai berbentuk burung juga sudah dioperasikan untuk mengawasi aktivitas di rumah tersebut. Drone itu dikendalikan oleh tim di Kenya yang diberi nama kode PEC. Sementara itu, tim lain yang diberi nama kode Songman menginformasikan ke Kolonel Powell kalau target yang bernama Rashid Hamud diperkirakan akan mendarat 1 jam lagi. Di waktu yang sama, Alia membawa roti yang sudah disiapkan ibunya untuk dijual di pinggir jalan. Di gedung kabinet di London, Inggris, Jenderal Benson memimpin rapat bersama Pak Menteri, Jaksa Agung, dan staf ahli untuk membahas dan menyaksikan penangkapan Aisyah Al-Hadi. Sementara itu, tim Showman kembali melapor ke Kolonel Powell kalau Rashid Hamud sudah tiba di rumah target operasi.
Kolonel Powell kemudian meminta tim Showman menggerakkan drone burung mendekati rumah target operasi mereka agar situasi di dalam rumah itu bisa dipantau. Tapi jendela rumah itu tertutup rapat sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka melihat dua orang keluar dari rumah dan menuju ke mobil. Dari identifikasi wajah, bisa dipastikan kedua orang itu adalah Abdi Salam dan Rashid Hamud. Tidak berselang lama, seorang wanita juga keluar dari rumah itu dan menuju ke mobil. Tapi wajahnya tidak tertangkap kamera drone sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah wanita itu Aisyah atau istri si pemilik rumah. Kolonel Powell kemudian meminta timnya untuk mengawasi mobil yang keluar dari rumah tersebut. Not 20, Showman 50. Looks like they're heading towards Eastleigh. Just stay with her. Mobil itu masuk ke halaman rumah milik Amadou Mukhtar, seorang pedagang di Somalia. Kolonel Powell kemudian meminta tim Showman untuk menempatkan orang di sekitar rumah itu agar dia bisa memastikan kalau wanita yang masuk ke rumah itu adalah Aisyah Al-Hadi. Tim Showman kemudian meminta tim PEC menugaskan anggota mereka yang bernama Ringo untuk menyamar dan mendekati rumah Amadou Mukhtar. Ringo mendekati rumah itu dengan menyamar menjadi penjual ember agar tidak dicurigai. Ketika sudah berada di tempat yang dirasa sudah aman, Ringo kemudian menerbangkan drone pengintai berbentuk kumbang. Drone kumbang itu terbang secara perlahan memasuki rumah Amadou Mukhtar dan berhasil mendarat di atap rumah. Lewat drone kumbang itu, mereka bisa memastikan kalau wanita yang masuk ke rumah itu adalah Aisyah Al-Hadi. Kolonel Powell kemudian meminta persetujuan Jenderal Benson untuk melakukan penyerangan karena mereka sudah menemukan Aisyah Al-Hadi. Sebelum melakukan penyerangan, Jenderal Benson meminta persetujuan pada menteri dan jaksa agung serta staf ahli. Tapi jaksa agung dan staf ahli menolak menyetujui penyerangan karena operasi tersebut merupakan operasi penangkapan, bukan operasi pembunuhan. I'll put that to Colonel Powell. Tidak lama kemudian, Abdullah Al-Hadi datang menyusul istrinya ke rumah Amadou Mukhtar. Kolonel Powell kemudian meminta tim PEC menerbangkan drone untuk memeriksa ruangan lain. Setelah drone kumbang terbang ke ruangan lain, mereka melihat seorang pria mempersiapkan rompi peledak dan sejumlah bahan peledak. Pria itu diduga Osman Abade, orang yang memasok bahan peledak dalam pengeboman di Lamu. Melihat itu, Powell kembali meminta Jenderal Benson untuk menyetujui penyerangan. Dengan pertimbangan adanya sejumlah bahan peledak di dalam rumah tersebut yang menjadi sebuah ancaman serius bagi warga sipil, Menteri dan Jaksa Agung setuju untuk melakukan penyerangan. Tapi staf ahli tetap tidak setuju dengan rencana penyerangan itu karena alasan hukum dan perlindungan warga sipil. Then how can we sanction it? General? Kolonel Powell meminta timnya membuat perkiraan dampak kerusakan dengan menyertakan kandungan rompi-rompi peledak tersebut serta mempersiapkan prosedur untuk serangan misil ke rumah Amadou Mukhtar. Sementara itu, Aisyah Al-Hadi serta yang lainnya pergi ke ruang di mana bahan peledak berada. Kolonel Powell melihat Osman mulai memakaikan rompi peledak ke tubuh rekan-rekannya. Melihat itu, Kolonel Powell kembali meminta persetujuan penyerangan pada Jenderal Benson karena dikhawatirkan mereka akan segera keluar dari rumah tersebut. Jenderal Benson kemudian menghubungi Menlu Inggris untuk meminta izin melakukan penyerangan. Tapi Menlu Inggris tidak bisa mengizinkan serangan misil pada warga negara Amerika tanpa persetujuan dari Menlu Amerika. Menlu Amerika yang saat itu sedang berada di Beijing menerima laporan dari kedutaan Beijing kalau pihak Inggris meminta persetujuan penyerangan terhadap kelompok Al-Shabaab dalam sebuah operasi yang melibatkan target warga negara Amerika. Menlu Amerika mendukung penyerangan tersebut dan mengatakan kalau kewarganegaraannya tidak bisa melindunginya. Karena dengan bergabung ke Al-Shabaab, dia telah menyatakan diri sebagai musuh Amerika. Setelah itu, Kolonel Powell mendapat izin untuk melakukan penyerangan. Lieutenant, you have clearance to prosecute the target. Do it now. Ketika semua prosedur sudah dilakukan dan mereka siap melakukan penyerangan ke lokasi target, dari kamera drone pengintai mereka melihat Alia datang ke lokasi target. Ternyata tempat Alia menjual rotinya berada persis di sebelah rumah Amadou Mukhtar. Letnan Steve mencoba menunggu sampai Alia pergi, tapi Kolonel Powell terus meminta Steve segera melakukan serangan karena kesempatan itu hanya datang sekali dan banyak yang harus dipertaruhkan jika target mereka lolos daripada hanya seorang anak kecil.
Steve berusaha bertahan dan meminta Kolonel Powell untuk melakukan perhitungan dampak kerusakan lagi dengan adanya Alia di tempat itu. Steve menegaskan jika perhitungan dampak kerusakan tidak dijalankan, maka dia akan menahan serangan tersebut. Dengan perasaan kesal, Kolonel Powell terpaksa menuruti permintaan Steve. We will rerun CTE. Well done. Kolonel Powell meminta tim showman menyuruh Ringo membeli semua roti Alia agar Alia segera pergi dari lokasi target. Tapi saat Ringo membeli roti Alia, salah satu anggota Al-Shabaab mengenali Ringo dan mencoba menangkapnya. Ringo langsung melemparkan embernya serta semua roti Alia dan berusaha melarikan diri. Ringo menyelinap masuk ke halaman salah satu rumah dan bersembunyi di bawah sebuah mobil rusak. Dari kamera drone mereka melihat Alia mengambil semua rotinya yang berserakan di tanah untuk kembali dijual. Karena Alia masih berada di tempat itu, serangan belum bisa dilakukan. Karena kesabarannya sudah mulai habis, Kolonel Powell kemudian menghubungi Jaksa Agung untuk menanyakan hukum terkait serangan yang akan mereka lakukan, di mana serangan itu akan berdampak pada Alia dengan kemungkinan Alia akan meninggal. Tapi jika penyerangan tidak dilakukan dan rompi peledak itu meledak di area perkotaan, diperkirakan sebanyak 80 warga sipil akan menjadi korban. Karena tidak ada hukum yang meliputi situasi tersebut dan diketahui kalau Alia akan menjadi korban, Jaksa Agung serta staf ahli menolak menyetujui penyerangan itu dan meminta Kolonel Powell menunggu situasi yang tepat untuk melakukan serangan. Ketika Menlu Inggris bergabung dalam diskusi itu, staf ahli juga menjelaskan ke Menlu Inggris jika aksi bom bunuh diri Al-Shabaab kembali memakan korban, dia lebih memilih menunjuk Al-Shabaab sebagai pembunuh daripada harus membela serangan mereka yang menewaskan seorang anak tak berdosa. Mendengar itu, Menlu Inggris tidak bisa membuat keputusan dan menyuruh mereka untuk meminta persetujuan dari Perdana Menteri. Yes, sir. Sementara menunggu keputusan dari Perdana Menteri, mereka melihat dari kamera drone kalau dagangan roti Alia dibeli oleh beberapa orang dan menyisakan 2 roti lagi. Sementara itu, Osman sudah selesai memasangkan rompi peledak ke rekan-rekannya dan mulai merekam aksi mereka. Tidak berselang lama, baterai kamera drone habis dan mereka tidak bisa lagi mengawasi aktivitas di dalam rumah Amadou Mukhtar. Kolonel Powell meminta Sersan Sadik menghitung ulang dampak kerusakan yang akan dialami Alia jika titik serangan digeser sedikit menjauh dari Alia. Kolonel Powell meminta Sersan Sadik berusaha semampunya menentukan titik serangan baru agar nyawa Alia selamat. I'll leave it with you. Yes, ma'am. Perdana Menteri meminta mereka berusaha mengurangi jumlah korban jika melakukan penyerangan. Sementara itu, Sersan Sadik mendapatkan titik serangan baru dengan persentase kematian Alia sebesar 45%. Kolonel Powell kemudian menghubungi Jenderal Benson untuk menjelaskan terkait titik serangan baru dan dampak cedera yang akan diterima oleh Alia serta meminta persetujuan untuk melakukan serangan. Setelah mendengar semua penjelasan dari Kolonel Powell, dengan berat hati Pak Menteri menyetujui penyerangan itu. Kolonel Powell kemudian meminta Steve untuk segera melakukan serangan. Di waktu yang sama, Ringo keluar dari persembunyiannya dan meminta seorang anak bernama Ali untuk membeli semua roti Alia dengan imbalan uang. Ketika Steve dan Kerry sudah selesai melakukan prosedur penyerangan dan menembakkan misil yang diperkirakan sampai 50 detik ke lokasi target, Ali mendatangi Alia untuk membeli semua roti Alia. Melihat itu, mereka semua terkejut dan berharap Ali dan Alia segera pergi dari lokasi target. Come on. Go! شكرا. برافو علي، برافو. ما تنتهي. Saat identifikasi target, Abdullah Al-Hadi dan Rashid Hamud dipastikan tewas. Tapi Aisyah Al-Hadi terlihat masih hidup sehingga Kolonel Powell dengan tegas meminta Steve untuk melakukan serangan ulang. Steve terpaksa menuruti perintah Kolonel Powell. Dengan serangan ulang itu, Aisyah Al-Hadi dipastikan tewas.
Setelah penyerangan itu, Alia yang masih bernafas dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit dengan menumpang mobil anggota Al-Shabaab. Tapi setelah mendapat penanganan di rumah sakit, dokter mengatakan kalau nyawa Alia tidak bisa diselamatkan lagi. Misi operasi Ygritte berhasil dijalankan, tapi hasilnya tidak ada yang menang dan kalah. Tim Kolonel Powell tidak merasakan kebahagiaan sama sekali setelah berhasil menjalani misi tersebut. Staf ahli berkata ke Jenderal Benson bahwa yang baru saja dia saksikan sangat memalukan, karena semua yang mereka lakukan hanya untuk keselamatan jabatan saja. Jenderal Benson pun menjawab tidak perlu memberitahu seorang prajurit apa akibat dari perang. Setelah memperhatikan wajah setiap karakter setelah keberhasilan misi mereka, tidak ada kebahagiaan sama sekali, yang ada hanya kesedihan. Film ini membuat kita berpikir bahwa benar jika menyebut korban pertama perang adalah hati nurani. Semoga video ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.